Salam damai dan salam sejahtera kepada semua saudara-saudari yang sedang mengikuti ibadah online pada saat ini. Apa kabar Anda semua? Tentu semua dalam keadaan baik-baik di samping keluarga tersayangkan. Nah, untuk firman Tuhan kali ini, saya ingin membawa Anda untuk belajar daripada pencobaan yang Yesus pernah alami dahulu. Dengan memahami cerita ini, saya percaya ia dapat menolong kita dalam banyak hal. Jadi mari kita langsung saja baca dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tapi saya fokus pada ayat yang pertama saja. Selebihnya kita boleh baca sendiri ya. Ayat pertama tadi berkata, lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, kisah mengenai pencobaan di padang gurun yang Yesus alami dahulu tentunya tidak asing bagi kita. Namun tidak ada salahnya kalau kita membaca ataupun mengikutinya berulang-ulang kali sambil merenungkan pesan mendalam yang terkandung dalam ceritanya. Fokuskan kepada 3 hal pesan tersirat yang ada dalam setiap pencobaan itu. Maka kita mungkin dapat menjangkakan ataupun dapat berjaga-jaga saat pencobaan yang sama datang dalam kehidupan kita. Nah, menurut pandangan saya, pemahaman saya, dari 3 pencobaan yang iblis berikan kepada Yesus, tersirat 3 pesan ataupun 3 pelajaran yang kita boleh ambil dan pelajari di sini. Saya tidak pergi secara detail kepada setiap pencobaan-pencobaan itu, sebab saya percaya Anda semua tahu mengenai cerita ini. Namun saya hanya langsung pergi kepada pelajaran ataupun apa maksud kepada poin-poin ataupun pencobaan-pencobaan yang Yesus pernah alami ini dalam kehidupan kita ya. Nah, pelajaran pertama yang kita boleh lihat dalam pencobaan Yesus ini ialah dorongan untuk kita memperkuatkan pengenalan firman Tuhan itu sendiri. Ya benar, manusia memang perlu makanan untuk hidup, itu benar. Tetapi firman Tuhan ataupun kuasa firman Tuhan juga sanggup memberi kehidupan, bahkan sanggup mengubah fakta hidup yang kita alami. Nah, yang pertama. Yang kedua, kita harus berhati-hati untuk tidak mencobai Tuhan dengan memakai firman Tuhan sebagai dalih atau pembenaran diri. Ayat yang ke-7. Sebaliknya, jadikanlah firman Tuhan itu sebagai penuntun ataupun petunjuk dalam kehidupan kita. Bukan sebagai pembenaran atas kesalahan ataupun memaksa keinginan kita agar dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita lihat. Yang ketiga, kesetiaan kepada Tuhan haruslah sampai akhir hidup kita. Ayat yang ke-10 tadi. Nah, seruan untuk hanya menyembah dan berbakti kepada Tuhan harus dijaga sampai akhir hayat kita. Juga terus kita laung-laungkan dari generasi ke generasi, supaya mereka tidak berpaling daripada Tuhan, lalu mengabdikan diri kepada Tuhan atau ilah-ilah yang lain. Nah, ini 3 pelajaran ini saudara-saudara yang kita boleh ambil melalui pencobaan yang Yesus telah alami itu. Nah, dengan mempelajari cerita ini, saya percaya kita boleh bersedia dan kita boleh menjangkakan pencobaan-pencobaan yang bakal kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari di dunia ini. Fakta bahwa Yesus menang atas pencobaan tidak hanya menguatkan, tetapi juga memberi harapan bagi perjuangan kita melawan pencobaan. Seharusnya tidak ada alasan untuk kita terus-menerus dikalahkan oleh pencobaan. Kalau Yesus menang, maka kita pun boleh mendapat kemenangan dengan pertolongan daripada Roh Tuhan itu sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita berpisah buat sementara waktu, mari kita renungkan kata-kata pengharapan ini. Roh Kudus yang membuat Yesus menang atas pencobaan-pencobaan itu juga akan membuat kita menang di dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami setiap hari dalam kehidupan kita. Mari kita tutup renungan ini dengan doa singkat. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa surgawi kami yang penuh kasih, kami terus memuji nama-Mu karena Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa,
karena Engkau sentiasa memberikan kami kemampuan untuk mengalahkan setiap pencobaan yang datang dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesetiaan-Mu, atas kebaikan-Mu. Dan terima kasih atas jawaban Tuhan yang pasti itu. Inilah doa kami sudah berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.